Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Gumilang dari kelas TID dengan NIM 2205 120 4150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ARP dari mata kuliah Jaringan Komputer. Tujuan yang pertama mengetahui cara kerja ARP, dan yang kedua mensimulasikan protokol ARP dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian ARP. ARP atau Address Resolution Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan dalam komunikasi data di jaringan komputer berbasis Ethernet. ARP bertanggung jawab untuk menggantikan alamat IP dengan alamat fisik pada lapisan data link dari model referensi OSI. Fungsi utama ARP adalah untuk menentukan alamat fisik dari sebuah perangkat berdasarkan alamat IP yang diberikan. Ini diperlukan karena dalam jaringan internet, data dikirimkan ke alamat fisik daripada alamat IP. Ketika sebuah perangkat di jaringan ingin berkomunikasi dengan perangkat lainnya menggunakan alamat IP, perangkat tersebut pertama-tama perlu mengetahui alamat fisik dari perangkat tersebut. Cara kerja ARP yang pertama, ketika sebuah node ingin berkomunikasi dengan node lain, ia terlebih dahulu memeriksa cache ARP atau tabel ARP untuk melihat apakah node tersebut sudah memiliki alamat MAC dari node tujuan. 2. Jika alamat MAC tidak ditemukan dalam cache ARP, node mengirimkan pesan siaran permintaan ARP ke semua node di jaringan, menanyakan alamat MAC dari node tujuan. Dan yang ketiga, node tujuan menerima permintaan ARP dan mengirimkan pesan balasan ARP kembali ke node sumber yang berisi alamat MAC-nya. Dan yang keempat, node sumber menerima pesan balasan ARP dan memperbarui cache ARP-nya dengan alamat MAC dari node tujuan. Dan yang terakhir, yang kelima, node sumber sekarang dapat berkomunikasi dengan node tujuan menggunakan alamat MAC-nya. Baik, kita akan mulai simulasinya. Langkah pertama, kita akan membuat skema jaringan beserta IP address-nya seperti gambar berikut ini, yaitu switch yang terhubung dengan PC 1, 2, dan 3. Kita cek PC 1, kita cek IP-nya 192.168.1.1, lalu PC yang kedua 192.168.1.2, dan yang PC yang ketiga 192.168.1.3. Langkah berikutnya, kita akan mengecek tabel ARP-nya melalui command prompt dengan komen arp.strip_a. ARP-nya masih kosong karena kita belum melakukan apa-apa. Lalu kita akan masuk ke mode simulasi. Kita akan menambahkan simpel PDU dari PC 1 ke PC 3. Lalu kita akan filter event list menjadi show none. Lalu kita edit filter IPv4, kita centang ARP-nya saja. Oke. Lalu setelah di filter, kita akan menjalankan simulasinya. Pertama, PDU-nya masuk ke switch, lalu di broadcast ke PC 2 dan PC 3. Di sini kita melihat PC 2 ini menolak dan PC 3 menerima karena PC 1 ini destinasinya di PC 3 dan bukan di PC 2. Jadi PC 2 tidak dapat menerima. Lalu kita amati isi PDU-nya. Seperti yang dilihat di PC 3, ini sumber inlayer-nya, sumbernya ini dari PC 1 dengan IP 192.168.1.1 dengan destinasi ke PC 3, yaitu dengan IP 192.168.1.3. Outliernya juga sama. Sumbernya dari titik 1.3 atau PC 3 ke destinasi PC 1. Jadi ini kayak direspon kembali.
Lalu kita amati PC yang kedua. Di inlayer, dia menerima yaitu sumber dari 1.1 atau PC1 ke destinasi ke 1.3. Tapi outlayernya ini kosong. Jadi PC2 ini tidak terhubung karena bukan destinasi dari awal yang kita klik PDU-nya. Jadi PC2 ini tidak terhubung. Lalu kita kembalikan PDU-nya. Kembali ke switch, lalu dikembalikan ke PC1. Baik, karena sudah selesai, kita akan delete dulu. Lalu kita masuk ke mode real time. Oke, setelah masuk ke mode real time, kita akan mengecek ARP tabel pada PC1 apakah sudah terisi. Kita cek command frame, command prompt, dan perintah ARP strip A. Seperti yang kita lihat, ini sudah terhubung dengan IP address catchment 2.168.1.3 yaitu PC3 dengan physical address sebagai berikut, tipe dinamik. Kita cek PC yang ketiga, command prompt ARP spasi strip A. Ini juga sudah terhubung ke PC1 1.1 dengan physical address berikut, tipe data dinamik. Kita akan cek juga di PC yang kedua, RP spasi strip A. RP-nya masih kosong, yang artinya ini tuh tidak PC2 ini tidak terhubung sama sekali. Sekian dari simulasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.